Masih ada Assalamualaikum untuk warahmatullahi wabarakatuh. taat KPDR. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita jam piro iki? Jam 2 malam lewat 18 menit ya, waktu parung. Allah bangunkan saya 1:30 tadi ya. Tidur 9:30 ya. Dan tidur semalam kita ngikuti Rasulullah ya, doanya, terus wudhu, madhab kiblat, berbaring, kanan ya bertumpu pada tubuh bagian kanan, lengan kanan. Terus doanya Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik. Terus waja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. Terus la malja, apa itu, wala malja wala manja minka illa ilaik, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Itu yang kemarin kita baca ya, doa dari apa, dari siapa kemarin yang sudah kita pelajari. Doa tidur dari Rasulullah, bab apa kemarin, bab yakin ya, dan bab tawakal. Banyak sekali ya panduan-panduan Rasulullah ini yang kita belum tahu, belum kita amalkan ya. Padahal umur sudah 64 ya, sudah di usia senja, tetapi banyak yang belum kita tahu ya. Ya fulan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awaita ila firashik fakul. Ya fulan, jika kamu berbaring hendak tidur, maka berdoalah. Apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada Engkau. Wajjahtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku menyerahkan urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaik, dan aku menyandarkan punggungku, melindungkan punggungku kepada Engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena mengharap raghbatan, pahala darimu, wa rahbatan ilaika ya, dan takut ya, siksamu. La malja ya, tidak ada tempat bersembunyi, wala manjamin ka ilaik, dan tidak ada pula tempat keselamatan kecuali kepada Engkau. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan ya Allah. Wa binabiyika ya, wa nabiyyika wa binabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman kepada Engkau dan aku beriman kepada Engkau ya, kepada nabi yang Engkau utus, yang Engkau turunkan ya.
Jadi kalau kita baca ya, jika kamu mati kata Rasulullah, fa innaka in mitta min lailatika mitta alal fitrah. Jika kamu mati pada malam itu, setelah membaca itu, maka kamu mati dalam keadaan fitrah agama Islam. Wa in asbahta khairan. Dan jika kamu masih hidup sampai pagi, maka kamu dalam keadaan yang baik. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis yang disepakati hadis ini oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini 'anil Barra qala, dalam kitab Sahihain dari Al-Bara bin Azib, dia berkata, Al-Bara qala li Rasulullah berkata kepadaku, kata Al-Bara bin Azib. Apa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza ataita madja'aka, jika ketika engkau beranjak ke tempat tidurmu, ya, fatawadda wudu'aka lis-salati, maka wudulah kamu seperti wudu untuk salat. Summat taji', ya, kemudian summa berbaringlah, summat taji' ala syiqqikal aimani, kemudian berbaringlah pada bagian kanan tubuhmu. Waqul, dan bacalah, doalah, menyebut doa yang serupa dan bersabda. Doa yang serupa itu yang tadi, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, waja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Jadi di hadis yang lain, ya Al-Bara bin Azib, kalau kamu mau tidur maka fatawadda, berudulah, ya, fatawadda, berudulah, ya, wudu'aka disolat, seperti wudumu untuk sholat, kemudian berbaringlah di sebelah kanan, ya, berbaring untuk kiblat ke sebelah kanan. Summa taj'ala syiqqikal aiman, berbaringlah pada bagian kanan tubuhmu. Terus baca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa ja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik. Ya, itu doanya. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Itu doa waktu mau tidur, persis seperti Rasulullah. Satu berwudu, terus berbaring sebelah kanan badan, jadi bukan terlontang tapi memiringkan badan ke kanan, kemudian berdoa. Apalkan doanya, ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa ja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik, amantu bi kitabika alladzi .
anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ya, berapapun umur kita, 50, 60, 70, 80, ya, atau masih 10, masih 15, 20, 30, tidurnya ikutilah tidur cara Rasulullah. Masih ada umur untuk taat kepada Allah, masih ada umur untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar
front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.